Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sofia dari kelas TDI 1A. Di sini saya akan mengerjakan penugasan yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Abdul Malik MPD. Dimulai dari soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang taharah dalam fikih. Yang saya ketahui dari taharah dalam fikih adalah suatu kegiatan membersihkan diri dari najis guna memulai atau melaksanakan sholat secara sah. Kegiatan yang meliputi taharah adalah berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang berwudu dan tayamum. Pengertian berwudu adalah sebutan untuk pembersihan sebagian anggota badan dengan niat yang tertentu. Sedangkan tayamum adalah mengusapkan debu, suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu sebagai pengganti air dikarenakan beberapa sebab atau hal tertentu. Misalnya karena tidak adanya air. Soal yang ketiga, air yang telah digunakan untuk bersuci maupun mandi junub disebut sebagai air, dan apa yang Anda ketahui tentang air tersebut. Air yang sudah digunakan untuk berwudu ataupun mandi junub disebut air mustakmal. Air mustakmal merupakan air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Soal yang keempat, berapakah jumlah air 2 kulah dalam liter dan apa yang Anda ketahui tentang air 2 kulah tersebut? Air 2 kulah menurut ulama setara dengan 216 liter, sedangkan menurut Kementerian Agama, air 2 kulah setara dengan 270 liter. 2 kulah adalah batas minimum jumlah air yang bisa digunakan untuk bersuci dari hadas seperti dengan mandi wajib atau mandi junub. Soal yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang istinja dan dengan apa saja seorang muslim dapat beristinja? Pengertian istinja adalah membersihkan sesuatu atau najis yang keluar dari kubul atau dubur menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Secara umum, tata cara beristinja ada 3. Pertama, menggunakan air dan batu. Cara ini merupakan cara yang paling utama. Batu dapat menghilangkan bentuk fisik najis, sementara itu air yang digunakan harus suci dan mensucikan. Air tersebut dapat menghilangkan bekas najis. Kedua, menggunakan air saja. Ketiga, menggunakan batu saja. Adapun batu yang diperbolehkan untuk beristinja haruslah suci, bukan najis atau terkena najis, merupakan benda padat, kesat, dan bukan benda yang dihormati. Soal yang keenam, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang mandi junubah atau mandi junub. Menurut istilah, yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya. Mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadas besar. Sebab-sebab mandi wajib atau mandi junub bisa dilakukan sehabis berhubungan suami istri, mengeluarkan sperma baik disengaja maupun tidak, terhentinya haid atau nifas, dan untuk menghadiri sholat Jumat. Soal yang ketujuh, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sholat fardu. Sholat fardu merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti balik, berakal, suci dari hadas, serta dalam keadaan mampu. Pelaksanaan sholat fardu wajib dilakukan 5 kali sehari, yaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setiap waktu sholat memiliki keistimewaan tersendiri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ke-8, jelaskan apa itu rukun qauli dan sebutkan apa saja yang termasuk rukun qauli. Rukun qauli adalah bacaan atau perkataan yang harus dilafalkan dalam sholat. Rukun qauli wajib dibaca hingga dapat didengar sendiri, kecuali bagi imam yang perlu menyaringkan suaranya agar didengar,
makmum. Rukun qauli dalam sholat yaitu takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Yang kedua, membaca Al-Fatihah, surah yang wajib dibaca dalam sholat, wajib maupun sunnah. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir, termasuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang keempat, salam pertama yaitu mengucapkan salam saat menengok ke kanan. Soal yang kesembilan, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sholat qashar dan jamak. Sholat jamak qashar merupakan keringanan atau ruksah bagi umat Islam yang sedang dalam perjalanan jauh, minimal dengan jarak 82 km. Selain itu, Islam juga memberikan keringanan lain yang tidak terkait dengan perjalanan, seperti sholat jamak saat hujan atau ketika sedang sakit. Masuk pada pengertian, sholat qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat jamak ialah melaksanakan 2 sholat wajib dalam satu waktu. Sedangkan sholat jamak terbagi menjadi 2, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Seperti melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Menjamak sholat seperti ini dinamakan jamak takdim. Atau melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar dinamakan jamak takhir. Sekian dari yang saya dapat sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata maupun bersikap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.